Bersihkan hati dari dendam. Apa sih dendam itu? Dendam itu adalah perasaan ingin membalas sakit hati yang diperbuat oleh orang lain terhadap diri kita, yang tujuannya hanya semata-mata untuk kepuasan. Saya balas biar lega hati saya. Terus setelah itu dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, pokoknya hanya lega saja. Itu namanya dendam. Perasaan ingin membalas sakit hati yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Ini kita hilangkan Bapak Ibu. Karena apa? Karena dendam itu berbahaya dan sangat merugikan. Sangat merugikan kita kalau kita masih menyimpan dendam di dalam diri kita. Maka bagaimana cara menghilangkan dendam ini? Diganti dengan langkah apa? Memaafkan. Memaafkan itu mulia. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, tidak kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan kita ini, mulai dari lahir, kemudian kita mulai tumbuh menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa, dan sampai sekarang ini, tentu pernah merasakan disakiti oleh orang lain. Tentu pernah merasakan terzolimi oleh orang lain. Bapak Ibu rasakan, yang pernah terzolimi atau pernah tersakiti, dan sampai hari ini masih menyimpan dendam. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Menyimpan dendam itu nikmat apa tidak? Enak nggak nyimpan dendam setiap hari itu? Kalau menurut saya menyimpan dendam itu seperti menyimpan makanan yang busuk. Awal-awalnya sih seger ya. Ada kentang direbus, masukkan ke dalam kotak makanan, disimpan, kelihatannya wah ini masih seger ini fresh. Tapi biarkan simpan terus kentang itu berhari-hari, lama-lama busuk. Kalau sudah busuk begitu kan mengganggu. Masa ya mau terus disimpan ya? Masa ya mau terus dipertahankan, menyimpan kebusukan itu di dalam diri kita? Tersiksa Bapak Ibu. Oleh karenanya, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, yang yakin dengan kekuasaan Allah, maka nggak penting lagi dendam itu. Nggak penting. Sama sekali tidak penting. Kenapa? Karena rahmat dan kasih sayang Allah itu lebih besar dan jauh lebih berharga daripada kita menyimpan dendam kepada orang lain. Barang siapa yang membaguskan akhlaknya, memperbaiki akhlaknya, ya, diantaranya dengan menghilangkan dendam tadi, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di tempat yang paling tinggi di dalam surga. Masya Allah. Ya. Nah inilah makanya Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia. Kalau kita cerdas, ya mesti milih dibangunkan rumah di surga toh, daripada menyimpan dendam. Apalagi dendam ditambah kesumat. Dendam kesumat. Nah ini sudah bahaya ini. Dendam yang sudah membara. Apapun akan dilakukan. Rugi Bapak Ibu. Dan biasanya orang yang berangkatnya dari rasa dendam itu akan susah bisa berhasil. Untuk sukses itu susah. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia pernah nonton film. Ya film yang motifnya tentang balas dendam. Kadang kan ada itu. Nah, orang yang punya niat dendam kesumat itu biasanya ya begitu. Hidupnya selalu banyak masalah, selalu dirundung kesedihan. Setelah dendamnya terlampiaskan juga apakah hatinya menjadi lega? Enggak juga. Masih gelisah hatinya. Karena apa? Allah memberikan, menanamkan kegelisahan itu kepada orang-orang yang menyimpan dendam di dalam hidupnya. Kalau kita lihat misalnya dalam sebuah pertandingan. Misalnya pertandingan sepak bola. Kalau pemain-pemain sepak bola itu kebetulan gawangnya jebol lebih awal, lalu pemain-pemainnya ini ingin membalas, menjebolkan gawang lawan, tapi diiringi dengan perasaan dendam, wah itu mainnya pasti jelek, main bolanya pasti jelek, ngawur, ya apapun dilakukan untuk melampiaskan dendamnya. Kalau seorang atlet bela diri misalnya, apa itu tinju, apa karate, apa pertarungan bebas, ya. Itu kalau merasa kena pukul lawan, kemudian dia kesakitan atau kena tendang perutnya kesakitan, lalu ingin membalas, disertai dengan dendam. Nah, ini biasanya malah nggak menang-menang. Gampang dikalahkan oleh musuh yang hatinya lebih tenang. Itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, ayo kita sama-sama meneladani akhlak Rasulullah. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam dakwah beliau. Di dalam kehidupan sehari-hari beliau
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang pemaaf. Dalam hatinya jauh sekali dari sifat dendam. Siapapun yang pernah menyakiti pribadi Rasulullah selalu dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau kemuliaan Allah yang dihina oleh orang kafir, Rasulullah tegas. Tapi selama pribadinya yang dihina, pribadinya yang disakiti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan kepada orang-orang yang pernah menyakiti.